Tuhan Yesus Kristus. Ini kami umat-Mu percaya 2025 tahun keilahian, tahun pelipat gandaan, tahun lawatan, tahun penuaian, tahun pemulihan. 7 Roh Allah melingkupi kami, keluarga kami, dan seluruh keluarga besar CSD. Kesetiaan Tuhan menjamin, melaksanakan, merekayasa sampai semua rencana Tuhan genap dan tuntas atas kami. Amin, amin, amin. Akan mereka belajar. Dan tanpa melengah lagi, ya. So kita mau welcome saudara kita. Beliau seorang pelajar di BCM. Nama beliau ialah Fezron Liu Han, ya. So beliau akan membawa pesan untuk kita untuk petang ini. Mari kita welcome dia. Please welcome dia. Tuhan itu baik, amin. Haleluya. Tuhan itu baik, dia sungguh baik. Boleh saya? Saya sangat diberkati dengan pujian penyembahan kita tadi. Kenapa saya diberkati? Karena kita tahu kenapa kita melayani Tuhan. Kita tahu kenapa kita melayani sesama sendiri. Kita memuji, kita menyembah Tuhan. Tapi pada hari ini, saya membawa kita menyelidiki hati kita. Selama kita melayani Tuhan, selama kita datang gereja, selama kita klaim, kita isytiharkan bahwa kita melayani orang, datang gereja, dan setelah kita keluar gereja, adakah kita masih orang yang sama saat kita isytiharkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan kita? Adakah kamu mengaplikasikan firman Tuhan yang kamu mendengar? Adakah kamu benar-benar berpegang teguh kepada firman Tuhan yang kamu dengar atau yang kamu hafal? Kalau sudah siap, saya minta saya akan. Pada hari ini saya membawa tajuk Tanah Subur adalah hati yang menerima dan melakukan. Sama-sama katakan saya, tanah subur adalah hati yang menerima dan melakukan. Sekali lagi, tanah subur adalah hati yang menerima dan melakukan. Mari kita baca firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 13 ayat 3 hingga 23. Sama-sama kita membaca, boleh? 1, 2, 3. Yesus memberitahu mereka banyak perkara melalui ibarat. Dia berkata, seorang penyemai pergi menabur. Sesama ada yang jatuh di tepi jalan, lalu dimakan burung. Ada pula yang jatuh di tepi kurang tanahnya. Benih itu segera bercambah karena tanahnya tidak dalam. Tetapi ketika matahari naik, tunas-tunas itu layu lalu kering karena tidak berakar. Ada pula yang jatuh di tengah-tengah semak duri, lalu semak membesar dan membantutkannya. Namun demikian, ada yang jatuh di tanah yang subur dan memberikan hasil atau 30 kali ganda. Sesiapa yang bertelinga, dengarlah. Next. Para murid Yesus datang bertanya kepadanya, "Mengapa engkau bercakap kepada mereka melalui ibarat?" Yesus menjawab, "Kamu telah diberi anugerah untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi mereka tidak. Siapa yang mempunyai sesuatu akan diberi lebih banyak lagi, sehingga dia penuh berkelimpahan. Sebaliknya, sesiapa yang tidak mempunyai sesuatu, sedikit yang ada padanya pun akan diambil. Aku bercakap kepada mereka melalui ibarat, karena mereka melihat tapi tidak nampak. Mereka mendengar tapi tidak mengerti. Keadaan mereka tepat seperti terdapat dalam nubuat Nabi Yesaya. Kamu terus mendengar tetapi tidak mengerti. Kamu akan terus melihat tetapi tidak mengetahui.
karena hati umat ini telah buntu. Mereka pekapkan telinga dan pejamkan mata. Kalau tidak demikian, mereka tentu melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, dan mengerti dengan hati, lalu berpaling kepadaku, dan aku akan menyembuhkan mereka. Tetapi diberkatilah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ramai nabi dan orang yang benar berhasrat melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Oleh itu, dengarlah maksud ibarat penyemai benih. Apabila seseorang mendengar perkabaran kerajaan Allah dan tidak memahaminya, akan datanglah si durjana menyambar apa yang ditabur dalam hatinya. Orang inilah yang menerima benih di tepi jalan. Orang yang menerima benih di tempat berbatu pula bermaksud orang yang mendengar firman itu dan terus menerimanya dengan sukacita. Tapi dia tidak berakar, maka hanya tahan seketika. Sebaik-baik dia menanggung kesusahan atau penganiayaan, karena firman itu imannya pun segera luntur. Orang yang menerima benih di tepi ialah orang yang mendengar firman itu, tetapi kerunsingan tentang hal-hal dunia akan tarikan palsu, harta kekayaan membantutkan firman itu sehingga tidak berbuah. Tetapi orang yang menerima benih di tanah subur ialah orang yang mendengar firman itu dan memahaminya, lalu menghasilkan 100 kali, 60 kali, bahkan 30 kali. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga Tuhan, kami sudah sama-sama membaca firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Kami ucap syukur Tuhan karena kami sempat dan kami hadir di tempat ini pada hari ini. Dengan pimpinan Roh Kudus menyertai kami, menjamah kami untuk mendengar sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur karena Engkau Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saudara-saudari, kita telah membaca dari Matius 13 ayat 3 hingga 23, di mana Yesus berkongsi tentang hal seorang penabur. Next. Ada masalah klik saya, tidak apa. Di mana Yesus berkongsi tentang hal seorang penabur yang menabur benih di 4 jenis tanah yang berbeza keadaannya. Ada benih ditabur di tepi jalan, ada di tanah berbatu, tanah yang berduri, dan tanah yang subur. Setiap benih ditabur di 4 tanah berbeza, mereka menghasilkan buah atau tumbuhan yang berbeza-beza mengikut keadaan tanah itu. Sewaktu Yesus kongsikan tentang perumpamaan ini, pengikutnya bertanya, kenapa Yesus menjawab ataupun mengungsikan mereka tentang perumpamaan ini? Mengapa menggunakan perumpamaan ini untuk bercakap dengan mereka? Sepertinya murid-murid itu bertanya kepada Yesus, Yesus, tidak bolehkah cakap straight to the point saja? Tidak bolehkah cakap direct saja dan dorong? Kenapa perlu pakai perumpamaan? Tapi dia pakai perumpamaan. Apa Yesus punya respon? Dia berkata kepada pengikutnya bahwa mereka sudah bersama-sama dengan dia. Yesus katakan kepada murid-murid dia, kamu sudah tahu apa yang saya lakukan. Kamu sudah paham apa yang saya buat. Kamu sudah mendengar dan kamu sudah melihat. Bagaimana operasi kerajaan Allah itu berfungsi dan berperanan dalam kehidupan kamu. Tapi dorang tidak paham. Dorang tidak paham apa yang mereka mendengar, mereka tidak paham apa yang mereka nampak. Sebab itulah saya menggunakan perumpamaan ini. Yesus berkata, mengapa dia menggunakan perumpamaan? Karena itulah dalam ayat 13 berkata, mereka melihat tetapi tidak nampak, mereka mendengar tapi tidak mengerti. Saya mau katakan kepada kita semua, ramai orang Kristen, ramai orang yang pergi gereja, mereka melihat mujizat. Mereka mendengar firman Tuhan. Katakan, saya pergi conference, saya pergi cell group, saya pergi persekutuan doa. Saya mendengar firman Tuhan. Saya melihat, saya sudah melihat mujizat yang berlaku di depan mata saya. Saya tidak dapat, dulunya saya tidak dapat berjalan, tapi sekarang saya sudah disembuhkan. Semuanya itu adalah banyak cerita-cerita kita dengar daripada kawan-kawan Kristen kita. Tapi saya mau tanya, adakah kamu betul-betul faham prosesnya? Adakah kamu betul-betul faham kenapa itu berlaku?
Adakah kamu faham kenapa Tuhan menghadirkan mukjizat di depan matamu? Kenapa Tuhan mau kamu mendengar tentang firman Tuhan? Next. Oke, tadi kita sudah baca 4 jenis tanah kan? Now, sekarang nih saya mau kita nampak semua ini tanah. Saya mau kita selidiki setiap kali di setiap poin ini, 4 tanah ini, saya mau kita selidiki hati kita. Saat saya kongsikan tentang firman ini, saya mau kamu reflect kepada diri kamu. Adakah ini tanah saya? Adakah ini hati saya berdasarkan tanah ini? Tapi sebelum itu, next. Sebelum itu, saya mau kamu tengok gambaran ini. Ilustrasi yang Yesus sampaikan, perumpamaan itu adalah seperti ini. Penyemai atau penabur adalah Tuhan. Benih itu adalah firman Tuhan. Dan benih yang ditabur oleh firman Tuhan, ada 4 jenis tanah. Dan 4 jenis tanah itu mewakili hati kita. Mungkin ada yang di sini mempunyai 4 tanah itu. Mungkin ada juga yang ada 3 tanah, ada 2 tanah, ada 1 tanah. Tapi saya mau katakan, kalau kamu tinggal sebelah kanan itu adalah hasil bagaimana kondisi benih itu ditanam. Nampak saya ada catat di sana, tanah itu adalah hati kita. So, jenis tanah ini mewakili hati kita. Silakan ambil gambar. Akar itu adalah iman kita. Berkembangnya benih itu dalam tanah, dalam hati kita. Hasil itu, tumbuhan adalah kehidupan kita. Nah, kehidupan itu sangat penting. Ia menggambarkan bagaimana kita punya kepercayaan terhadap Tuhan, menggambarkan bagaimana aplikasi kita setiap hari terhadap firman Tuhan. Kalau kamu betul-betul cakap yang kamu melakukan firman Tuhan, orang akan nampak hasil tumbuhan dia bukan saja berdasarkan apa yang kamu katakan. Alright? So, mari kita tengok tanah yang pertama. Benih di tepi jalan. Yesus berkata dalam ayat 4, semasa dia menabur benih, ada yang jatuh di tepi jalan lalu dimakan burung. Dan respon kepada maksud perumpamaan itu dalam ayat 19. Dikatakan sana, apabila seseorang mendengar perkabaran kerajaan Allah dan tidak memahaminya, akan datanglah si durjana, menyambar apa yang telah ditabur dalam hatinya. Orang inilah yang menerima benih di tepi jalan. Lihat dikatakan, next. Lihat dikatakan mendengar perkabaran kerajaan Allah dan tidak memahaminya. Maksud dari tidak memahaminya itu bukanlah Yesus cakap sembarangan saja. Bukan Yesus cakap kosong sampai orang tidak paham. Ataupun bukanlah Yesus bercakap bahasa lain. Karena pada konteks itu, orang yang mendengar itu memahami apa yang dia katakan. Orang sekeliling dia pada saat itu paham apa yang Yesus katakan, bahasa dia. So, kenapa dikatakan sini tidak memahaminya? Karena mereka hanya mendengar, tapi mereka tidak mendalaminya. Mereka punya hearing level, pendengaran mereka hanya di surface saja, di dasar saja. Mereka tidak mendalaminya. Untuk lebih paham lagi tentang ini, kamu dapat digambarkan, orang yang pakai emas itu adalah peragu. Dan perempuan itu, katakanlah itu diri kamu, oke? Saya mau fahamkan kamu tentang benih di tepi jalan ini. Kamu duduk di satu cafe, kamu duduk di mana-mana lah, maybe di Zeus, oke? Siapa suka minum Zeus ini? Tidak? Starbucks? Oh iya. Tidak yang suka minum kopi sini? Hebat. Siapa yang suka minum air putih? Oh iya, banyak, haleluya, sehat sangat. Oke, balik kepada ilustrasi. Saya mau kamu bayangkan diri kamu di cafe. Semua pernah dengarkan cash ragut? Siapa tidak tahu apa itu ragut? Snatch. Siapa tidak tahu cash ragut? Semua orang pernah dengar cash ragut. Ataupun orang akan advice kamu, menasihati kamu, kalau kamu di cafe ataupun di mana-mana tempat awam, berhati-hati dengan barang berharga kamu. Betul? Adakah yang di sini pergi cafe kan kamu kasih biar saya kamu punya barang yang berharga? Kamu kasih biar saya di counter di sana nih, terus kamu pergi duduk di tempat kamu? Adakah begitu? Saya mau jumpa tuh orang. Kalau dia begitu. Oke? So, kamu meletak barang berharga kamu di meja. Dan kamu biarkan saja barang berharga kamu. Boleh jadi dompet, boleh jadi telepon. Apa yang kamu lakukan? Kamu layan benda yang kamu suka buat. Kamu tidak kisah pun ada orang ambil tuh. Dan tiba-tiba ada pencuri ataupun peragut bawa lari kamu punya phone.
Kamu sudah mendengar bahwa banyak case ragut. Kamu sudah mendengar untuk berhati-hati untuk tidak membiarkan kamu punya barang berharga. Sama dengan firman Tuhan. Kalau ada yang terkena di hati, bertobatlah. Oke? So, biarlah firman Tuhan menegur kamu. Kamu sudah mendengar firman Tuhan, tapi kamu tidak memakai sepenuhnya firman Tuhan itu. Dan datanglah si iblis meragut firman itu daripada hati kamu. Bagaimana dia meragut? Dia akan memasukkan segala hal-hal duniawi dalam pikiran kamu, sehingga kamu pun terlupa sudah apa yang kamu belajar, terlupa sudah apa yang kamu hafal oleh firman Tuhan itu. Dia akan overlay, dia akan overstake firman Tuhan ada dalam pikiran kamu, karena kamu tidak pakai dan kamu tidak mendengar sepenuhnya dan mendalami firman Tuhan itu. Sebab itulah dikatakan next, si durjana atau si iblis menyambar, meragut apa yang telah ditabur dalam hati. Menyambar maksudnya ini atau meragut, dia mengambil secara paksa. Dia tidak akan tanya kamu tuh, balik kasih ambil nih. Dia tidak akan tanya kamu itu, mustahil lah iblis baik kan. Dorang ada intention yang jahat supaya kamu jauh daripada firman Tuhan. Satu perkara saya mau bagi tahu kamu, iblis dia tidak takut kalau kamu datang gereja. Dia tidak takut pun kalau kamu dengar firman Tuhan. Iblis tidak takut kalau kamu mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Iblis tidak takut pun kalau kamu datang ke tempat begini, gereja, atau pergi ke persekutuan. Tapi satu hal iblis takut, jika kamu menanam benih itu dalam hati kamu. Kalau kamu mula menanam firman itu dalam hati kamu, iblis akan takut. Sebab itulah dikatakan dia akan ragut secara paksa supaya tidak ada benih tinggal dalam hati kamu. Amin. Seterusnya kita tengok tanah yang kedua, benih di tanah berbatu. Ini case yang famous lah, oke? Setiap orang mereka ada minat untuk rasakan present worship punya wow, vibe yang semangat, betul? Siapa di sini suka pergi conference? Terutamanya Christian conference. Let's say lah, katakanlah GMS datang Malaysia. Siapa mau pergi? Baru-baru ni GMS dah datang ke Malaysia tau. Saya dah pergi konsert dorang. Dorang punya worship night. JPCC? Okay, saya bagi tahu kamu lah. Next year bulan 7, bulan 8 gitu, NDC akan datang Malaysia. Dan tiket orang maybe orang akan keluarkan Januari. So, siapa nampak poster dia tu, cepat-cepat beli tiket kerana tiket dia sangat mahal. Alright? So, ini case paling banyak berlaku. Next. Di ayat 6, ketika matahari naik, tunas-tunas itu layu lalu kering karena tidak berakar. Saya mau terangkan ini. Benih yang jatuh di tanah berbatu, dia seperti begini. Bayangkan ini adalah tanah, itu benih dia hanya jatuh di atas saja. Kelilingnya adalah batu. Oke, dapatkan gambaran dia? Oke, kita tengok apa jadi dengan benih di tanah berbatu. Ini conference. Gambar sebelah kiri itu adalah conference. Bayangkan kamu di satu conference. Kamu mendengar, let's say, pendeta yang famous. Dia khotbahkan, dia prophesy, dia bernubuat kepada kamu. Dan terus kamu pun terasa terharu, kamu rasa inspirasi, kamu rasa termotivasi. Dan pastor itu cakap, pergilah dan bermisi. Setelah habis conference itu, kamu punya semangat berkobar-kobar. Kamu pergi kata dengan Pastor Chu, Pastor, saya rasa saya mau pergi bermisi lah dengan Pastor. Dan Pastor Chu bilang, okey, mari. Siapa mau pergi bermisi di sini? Nah, tengok Pastor tengok satu. Hati-hati ya. Okey. So, kamu semangat. Awalnya kamu semangat untuk pergi conference. Selepas conference itu, apa jadi? Adakah kamu akan sustain? Adakah kamu akan teruskan semangat itu berkobar-kobar dalam hati kamu? Ataupun kamu hanya akan simpan itu semangat saat ada conference, dan habis conference tidak ada sudah semangat? Begitukah kamu akan kembangkan iman kamu, kembangkan kamu punya potensi berdasarkan firman Tuhan? Sepatutnya kita akan teruskan. Tapi tengok gambar di sini. Benih yang jatuh di tanah berbatu, awalnya mereka bersemangat, hati mereka bersemangat untuk melayani. Bukan saja melayani, untuk bersekutu bersama-sama. Terus kamu rasa, wah, dia ni orang baik nih, dia alim. Tapi selepas beberapa minggu,
Tidak ada sudah alimnya. Dia kembali kepada dunia Jadi kita tengok di hasil daripada itu, di gambar sebelah kanan ini, dia sudah lenyap. Lesap sudah punya semangat, tidak berterusan. Itulah hati orang yang ditanam oleh benih, tapi mereka hanya bersemangat seketika. Setakatnya ada yang tertegur, teruskan refleksi, selidiki hati kamu. Alright? Oke, benih yang ketiga. Benih di tanah berduri. Ini pun syok juga. Saya suka baca benih yang tanah berduri, karena itu dia pernah terjadi dalam diri saya. Dan bila saya baca firman Tuhan ini, saya tertegur. Kita tengok sama-sama. Tanah yang tergolong dalam kategori ini mendengar firman Tuhan dan memahaminya, tetapi pertumbuhannya terbantut. Yesus menjelaskan penyebabnya. Next. Yesus menyiapkan penyebabnya, kerunsingan tentang hal-hal duniawi dan tarikan palsu harta kekayaan membantutkan firman ini. Masalah-masalah duniawi, masalah-masalah keraguan kamu punya kekhawatiran, anxiety kamu, skeptical, kamu meragukan. Jadi itulah yang menghalang kamu daripada pertumbuhan maksimal dalam iman kamu. Orang-orang seperti ini, mereka selalunya mencari kecukupan sendiri. Mereka selalu mencari keamanan, self-security. Mereka mau secure diri mereka dahulu. Mereka mau sesuatu yang mereka faham dan mereka tahu bahwa itu ada di reach mereka supaya mereka rasa secure. Tapi adakah itu firman Tuhan yang mereka reach out? Tidak. Mereka reach out kepada hal-hal yang mereka tahu bahwa itu mereka boleh pegang, mereka boleh nampak, dan mereka boleh rasakan. Tapi bagaimana pula dengan Tuhan? Bolehkah kamu pegang Tuhan? Siapa pernah pegang Tuhan sini? Siapa pernah nampak Tuhan di sini? Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Oke, so ini tanah yang berduri ini, dia mencekik. Next. Dia mencekik firman Tuhan itu dalam kamu punya diri ini. Kenapa saya bawa gambar ini? Karena ini adalah apa perasaan saya bila saya baca satu firman Tuhan dalam Matius 6:23 rasanya. Dicakap sana, jangan khawatir apa yang kamu akan makan besok, jangan risau apa yang kamu akan pakai besok. So cerita dia begini. Saya kerja 5 tahun cuci pinggan. Saya cuci pinggan di restoran dan saya bergaji soal. Dan pada saat gaji saya itu, saya cakap dengan Tuhan, saya mau dedicate gaji pertama saya ataupun gaji seterusnya ini adalah kepada Engkau. Tapi apa saya buat masa itu? Saya sudah budget, makan minum saya semua. Belum akhir bulan. Saya perlu membayar suatu tanggungan yang berat. Saya tak perlu membayar satu tanggungan yang berat. So, saya bagi saja, saya bagi saja tu bayaran. Dan beberapa hari selepas itu, bila saya cek account saya rasa takut nih. Saya rasa, apa yang saya mau makan nih? Karena pada saat itu, selama saya bekerja itu, saya tinggal sendiri. Parents saya jauh daripada saya, abang-abang saya jauh daripada saya. Dan saya sangat malu minta dengan parents saya duit pada masa itu. So, saya punya balance account tu kan, saya risau nih, macam mana saya mau hidup besok kah? Macam mana saya mau makan besok kah? Sebab saya punya makanan tu kan, kawasan yang saya kerja itu, mereka punya makanan price rate itu semua di atas RM10. So, saya takut pada masa itu. Saya tidak tahu apa mau buat. So, apa saya buat? Saya pergi kepada kawan saya pinjam duit dengan dia nih. Selepas saya pinjam duit dengan kawan saya, bulan seterusnya itu saya perlu bayar duit kepada kawan saya, tapi saya tidak buat. Dan saya masih lagi bergumul pada masa itu. Tuhan, macam mana saya mau bayar nih ya? So, saya tidak duit. Kalau saya bayar kawan saya tidak dapat makan. Macam mana saya mau bayar sewa saya, semua ini, semua itu. Dan bila saya teringat, Matius 6:23 itu berkata, jangan khawatir akan apa yang kamu makan, apa yang kamu akan pakai. Bila saya terdengar itu, bila saya teringat itu, hari Minggu itu, saya datang pergi gereja, karena saya rasa berdosa sudah. Hari Minggu itu, saya datang pergi gereja, saya berdoa, Tuhan,
Saya datang ke gereja bukan untuk saya minta daripada orang lain, tapi saya mau merendahkan diri, saya mau bertobat daripada segala pikiran saya, apa yang saya bagaimana cara saya berpikir dalam kehidupan saya mau serahkan semuanya dalam hidupmu. Saya katakan itu kepada Tuhan. Selepas habis ibadah itu, saya diberkati oleh ramai orang. Dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih karena Engkau menunjukkan mujizat dalam hidup saya, di mana Engkau mencukupi keperluan saya. Amin. So, next. Kalau kamu stres, kalau kamu rasa ragu, kalau kamu rasa takut apa yang kamu hadapi, tapi kamu sudah mendengar firman Tuhan, benih yang jatuh di tanah berduri, kamu menerima firman Tuhan. Benih itu tertanam tuh dalam tanah. So maksudnya benih itu tertanam dalam hati kamu. Tetapi yang membuat benih itu bertumbuh adalah keraguan kamu terhadap duniawi. Dan kamu tidak mendasari, kamu tidak berhadapan dengan firman Tuhan. Kamu lebih fokus kepada masalah. Kenapa mau fokus kepada masalah kalau kamu boleh fokus kepada Tuhan yang boleh selesaikan masalah kamu bersama-sama dan kamu. So, fikirkan ini. Kamu menerima firman Tuhan. Kamu mendengar firman Tuhan. Kamu tahu apa Tuhan boleh buat. Tuhan adalah provider kita. Tuhan pemberi kita. Tuhan memberkati kita. Amin? Kalau kamu amin, adakah kamu akan masih risau tentang hal-hal kekurangan dalam kehidupan kamu? Sepatutnya tidak. Mau atau tidak mau, kita ada mandat untuk beriman kepada Tuhan. Terus percaya kepada Dia bahwa Dialah sumber kehidupan. Dialah sumber segala sesuatu yang akan mencukupi kehidupan kita. Memang sometimes kita akan rasa ragu. Memang sometimes kita akan rasa anxious. So, saya mau katakan Tuhan sangat baik tau. Tuhan itu sangat baik. Kalaupun kamu rasa takut, kamu rasa risau, tapi kamu tahu firman Tuhan itu ada dalam diri kamu. Saya mau katakan, daripada kamu pilih masalah yang kamu bergumul itu, coba kamu directkan pikiran kamu kepada Tuhan. Dan kamu akan lihat mujizat berlaku dalam diri kamu. Amin? Oke. Next. Nah, ini syok. Ada 4 tanah kan tadi? Apa tanah pertama? Tanah di tepi jalan. Tanah yang kedua adalah tanah yang berbatu. Dan yang ketiga, pandai. Oke. Tanah yang terakhir, benih di tanah yang subur. Dalam ayat 23, tapi orang yang menerima benih di tanah subur ialah orang yang mendengar firman itu dan memahaminya, lalu menghasilkan 100 kali, 60 kali, bahkan 30 kali. Tanah terakhir inilah tanah yang Tuhan inginkan daripada kita. Tuhan inginkan hati kita seperti tanah yang subur ini. Masih ingat tajuk khotbah saya tadi? Tanah subur adalah hati yang melakukan dan menerimanya. Hasil dari iman dan pertumbuhan rohani hasil daripada pertumbuhan rohani seperti yang dinyatakan sana adalah 100 kali, 60 kali, 30 kali. Bukanlah benda fizikal yang kamu boleh nampak, tapi itu adalah hal rohani. Next. Saya mau kita nampak nih, ada satu orang dia katakan ini kepada saya. Setiap orang menghasilkan pada tingkat yang berbeza, tapi semua mengalami peningkatan yang jauh melebihi apa yang ditanam atau diharapkan. Sewaktu kawan saya cakap dengan saya tentang hal ini, saya bertanya dengan dia tentang ayat 23 itu. So, dia katakan kepada saya, itu bukanlah suatu investment yang kamu buat macam di bank. Itulah bukanlah sesuatu berlipat kali ganda yang kamu boleh dapat hasilnya, menambah hasilnya, ambil hasilnya. Tidak. Tetapi itu adalah hasil rohani yang Tuhan bagi. Sekali lagi saya ulang, itu adalah hasil rohani yang Tuhan bagi. 100 kali ganda, 60 kali ganda, 30 kali ganda. Itulah hasil yang Tuhan bagi kepada kita. Ketika kita memelihara hati kita, ketika kita membuka hati kita dengan taatnya kepada Tuhan, kita akan menghasilkan berlipat kali ganda secara eksponensial. Karena itulah, next,
Karena itulah multiplikasi ilahi, produksi kasih karunia Tuhan yang menghasilkan buah lebih besar daripada usaha atau ekspektasi kita melalui ketaatan kita kepadanya. Itulah maksudnya. Janganlah kamu expect yang, oh Tuhan kalau saya buat ini, kau akan lebihkan saya punya hasil. Tidak. Karena niat hati kita itu, dia perlu terbuka. Niat hati kita itu perlu menerima. Kalau kita menerima firman Tuhan dengan hati yang terbuka dan kita melakukan, dari sanalah pertumbuhan hidup kita boleh dilihat oleh orang lain. Macam saya cakap tadi, pertumbuhan hidup kita boleh dilihat orang lain dan boleh memberkati orang lain. Bukan setakat kita melihat diri sendiri, tapi bila orang melihat kehidupan kita tumbuh, di sanalah orang akan percaya bahwa kita adalah pengikut Kristus. Dan jangan kamu katakan bahwa saya mengikut Yesus, tapi kamu melakukan perkara-perkara yang tidak menunjukkan ada identiti Kristus pun dalam diri kamu. Amin. So, ini tanah yang terakhir ini. Saya mau bagi satu ilustrasi bagaimana dia berkembang, bagaimana tanah yang subur ini boleh berkembang dalam benih. Next. Oke, kamu nampak ada 3 gambar sini kan? Yang pertama adalah orang main gitar. Pengalaman saya main gitar, saya pun main gitar, tapi tidak begitu oke lah. Pengalaman saya main gitar, hari pertama saya main gitar kan, macam saya mau kasih hancur tuh gitar nih. Sebab saya rasa frust. Kenapa susah mau main gitar? Dan apa abang saya buatkan? Dia paksa saya tahu. Supaya saya at least lagu I'm Yours by Jason Mraz. So hari-hari saya main itu lagu, sehingga lama mak saya pun bosan sudah dengar apa lagu kau nyanyi ini. Dia tidak paham apa yang saya nyanyi pada masa itu. So saya teruskan saja, sehinggalah sampai hari ini saya boleh main lagu itu dengan smooth. Kalau hobi kamu suka melakukan sesuatu tapi susah untuk kamu mulakan, saya katakan kepada kamu, buat saja. Jangan tunggu masa akan datang baru kamu buat ataupun kamu mendapat inspirasi atau motivasi gitu. Buat saja apa yang hal kamu suka buat, tapi berdasarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan lihat itu baik. Saya percaya Tuhan memberi kita hikmat. Roh Kudus akan menegur kita tentang hal apa yang baik dan yang buruk, apa yang jahat. Oke? Dan gambar yang kedua itu, saya pernah belajar memasak. Satu minggu pertama saya memasak, saya punya tangan kiri itu kan, saya right handed, saya orang tangan kanan. Tangan kiri saya, 5 jari saya ini berdarah. 5 jari saya berdarah. So, saya nangis masa itu. Saya rasa, susah perlu memasak. Tapi saya suka masak. Masak Maggi, masak nasi. Saya suka memasak. 5 kali saya punya jari berdarah kan dalam 1 minggu itu. So, hampir saya mau give up. Tapi slow saya buat. Saya tengok Master Chef Gordon Ramsay. Saya suka tengok dia masak. Saya belajar. Lama-lama saya pandai masak spaghetti. Bayangkan daripada Maggi jadi spaghetti ini saya masak. So itu adalah satu achievement daripada saya. Sama juga dengan firman Tuhan. Kalau kamu secara slow dan perlahan-lahan, sedikit-sedikit kamu membuka hati kamu, menanam firman Tuhan dalam diri kamu, kehidupan kamu akan berkembang. Dari dulunya pandai masak Maggi, sekarang pandai masak spaghetti. Okay? So, slowly and steady, pasti kamu akan dapat. Pasti kamu akan jadikan kehidupan kamu untuk memberkati orang lain. Pelan-pelan kamu baca firman Tuhan. Maybe kamu boleh mula sekarang. Maybe selepas habis ibadah, kamu boleh mula baca Alkitab, kamu boleh merenungkan firman Tuhan, dan kamu aplikasikan. Kamu buat reflection terhadap itu. Oh Tuhan, saya mau mengubah hidup saya untuk menjadi hati yang terbuka untuk menerima firman-Mu dan melakukan. Dan saat itu, orang lain sekeliling kamu akan melihat pertumbuhan kamu, dan disitulah kamu tahu bahwa kamu sudah berubah oleh karena firman Tuhan. Amin. So, renungilah firman Tuhan, karena every season, setiap musim akan ada perubahan dalam hati kita. Itu yang mempengaruhi hati kita. So saya mau katakan ini, kalau kamu sudah pegang firman Tuhan, kalau kamu sudah pegang
benar-benar pegang firman Tuhan dengan teguh dan kamu taat kepada Tuhan, kamu melakukan, kamu mendengar firman Tuhan, melakukan semua itu, percayalah, apapun masalah yang hadir dalam kehidupan kamu, Tuhan akan settle. Dia akan settle bersama-sama dengan kamu. Karena Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang akan bagi kita fake hope. Amin. Tuhan yang kita sembah, dialah pelindung kita. Amin. Tuhan yang kita sembah, dialah sumber segalanya bagi kita. Amin. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik dalam kehidupan kita, dari awal sampai akhir, hingga selama-lamanya. Amin. Next. So, ada 4 jenis tanah. Tanah pertama adalah benih yang ditabur di tepi jalan. Yang kedua, yang berbatu, yang berduri, dan yang keempat adalah yang subur. Keadaan hati kita ini, tanah-tanah ini adalah menggambarkan keadaan hati kita di setiap musim. Yesus berkongsikan ilustrasi tentang 4 tanah ini, di mana benih bertabur dan hasilnya berbeza. So, saya mau kita selidiki lebih dalam hati kita. Beruntung bagi mereka yang datang ke gereja setiap minggu dan mendengar firman Tuhan. Kenapa? Sebab mereka mendapatkan rahasia kerajaan Allah. Mereka memahami bagaimana kerajaan Allah itu berfungsi dan beroperasi, dan bagaimana mau menjadi sukses dalam kehidupan mereka bersama dengan Tuhan karena adanya firman Tuhan. Saya ada pergi Popular. Saya suka baca buku. Saya pergi Popular. Saya mau beli buku random. Karena kalau di Popular itu mereka ada satu space di mana kamu boleh beli buku, dan buku-buku itu adalah genre-nya random. So saya ambil saja satu buku, dan bila saya mau bayar di counter, saya nampak, how to be rich and successful in 10 years. Terus saya tengok ni buku kan, saya baca lah. Saya belum lagi beli, saya just baca cover buku itu dan di belakangnya. Dan tiba-tiba saya punya fikiran ni kan pandai mengkritik kadang-kadang. So saya kritik ni buku kan, bagus lagi Alkitab, boleh bawa saya pergi syurga lagi. Itu yang saya katakan. So saya simpan balik itu buku. Saya cari di bagian rak spiritual development, dan saya terjumpa satu buku daripada John Malcolm. John Malcolm katakan kepada ini, saya lupa saya tajuk dia, tapi apa yang tersentuh dalam hati saya saat John Malcolm katakan adalah begini: kalau kamu mendengar firman Tuhan, tetapi kamu tidak melakukan, sia-sialah firman Tuhan yang Tuhan bagi kamu, karena itu adalah hadiah yang percuma. It's a free gift. It's a free gift yang kamu dapat, and a free ticket how to be successful. Bukan macam entrepreneur, bukan macam businessman perlu baca buku untuk membeli buku, tapi firman Tuhan untuk kehidupan kamu menjadi sukses, berkembang. Saya tidak cakap tentang hal-hal duniawi, saya tidak cakap tentang harta-harta, bagaimana kamu menjadi sukses, tapi ini sukses tentang kehidupan kamu. Kamu boleh memberkati orang lain. Dia katakan, kalau kamu mendapat firman Tuhan dan kamu tidak melakukan, itu adalah hal yang sia-sia, dan hari kemudian kamu akan regret untuk melakukan itu. Kamu akan menyesal untuk tidak melakukan itu pada hari pertama. So, selidik hati kita. Mana satu hati kita? Tepi jalan kah? Tanah yang di tepi jalan, yang kita tahu kita perlu aplikasikan firman Tuhan, tapi kita tak kisah, dan disitulah iblis mengambil. Ataupun mungkin di tanah yang berbatu. Mungkin hati kita hati batu, keras hati, tidak mau bertumbuh, tidak mau terima pun benih itu. Dan apa jadi dia? Lenyap semangat untuk kita melayani Tuhan, ataupun melakukan. Ataupun juga mungkin hati kita berduri, hati yang mencekik kita, sehingga kita ada firman Tuhan itu tanam dalam diri kita, tapi kita masih risau tentang kehidupan di luar Tuhan. Kita masih risau kehidupan kita saat kita jauh daripada gereja. Tapi firman Tuhan itu hidup. Dia sentiasa tinggal dalam diri kita. Amin. So, renungi dan selidiki hati kita setiap hari. Buat refleksi tentang firman Tuhan. Tanah yang terakhir adalah tanah yang subur. Itulah hati yang Tuhan inginkan untuk kamu menjadi berkembang dan memberkati orang
di sekeliling kamu. Next. Nah, lakukan dan bertindaklah selaras dengan firman Tuhan. Jangan hanya dengar. Saya cabarlah, oke? Saya cabar bagi setiap orang di sini. Kamu yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, saat kamu keluar daripada gedung gereja ini, at least baca satu firman Tuhan dan lakukan untuk 1 minggu itu. Kalau kamu tidak nampak hasilnya, tambah lagi firman Tuhan. Oke? Sampailah kamu boleh melihat hasil itu dan kamu tahu bahwa kamu sudah mendalami firman Tuhan itu. Bukan for the sake karena ada bad, bukan for the sake karena kamu tercabar, tetapi saya mau mendorong kamu untuk pegang firman Tuhan saat kamu bekerja di luar sana. Maybe ada yang student di sini kan, pegang firman Tuhan itu. Apa yang kamu pelajari tentang firman Tuhan itu, apa yang kamu mendengar, apa yang kamu mendalami itu, Roh Kudus akan mengingatkan kamu tentang firman Tuhan itu. Saat kamu melangkah ke kegelapan, saat kamu melangkah ke arah bahaya, Roh Kudus akan ingatkan kamu, jangan pijak di sana, tapi pijaklah di tempat lain. Itulah fungsi firman Tuhan. Dia akan membantu kamu, dia akan mengembangkan kamu, dan dia tidak akan membuat kamu menyesal. Dia tidak akan membuat kamu rasa sia-sia masa kamu. Dia tidak akan membuang masa kamu lah. Alright. So, next. Tanah subur adalah hati yang menerima dan melakukan. Itulah apa yang Tuhan inginkan daripada kita. Boleh kita bangkit berdiri? Saya mau kita sama-sama katakan tajuk ini. Tanah subur adalah hati yang menerima dan melakukan. Oke, sama-sama. Boleh? 1, 2, 3. Tanah subur adalah hati yang menerima dan melakukan. Sekali lagi. Tanah subur adalah hati. Sekali lagi. Tanah subur. Haleluya.